Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Dwi Hidayati di Hanura TV. Sore ini kita kedatangan seorang caleg nih, caleg yang cantik dengan suara merdunya yang masih milenial banget ya. Dia bernama Mbak Resna Oktaviana. Selamat sore Mbak Resna Sore, Oktaviana. Bu Dwi. Selamat datang di Hanura TV. Ya, Ya, ngomong-ngomong Mbak Resna ini caleg DPR RI Dapil Jawa Barat 4 ya, ya. Mbak. Waduh, di mana di situ terkenal dengan Dapil Neraka, tapi bukan jarum neraka ya, neraka. Nanti jatuhnya ke Nicky Astria ini. Mbak Okta, Mm-mm. apa ini pergerakan Mbak Okta nih untuk Dapil Jawa Barat 4 ini Oke, yang sudah Mbak Okta lakukan gitu. oke. Apa Terima kira-kira? kasih, Bu Dwi. Sebelumnya saya mau menyapa dulu nih, sahabat Hanura. Sekali lagi, nama saya Resna Oktaviana. Dan tadi kita bicara Jabar 4 ya. Ya, Nah, untuk letaknya sendiri Jabar 4 itu adalah kota dan kabupaten Sukabumi. Sukabumi. Iya. Ya, di sana itu ada 380 desa plus 5 Mm-mm. kelurahan dan 47 kecamatan. Nah, dapilnya itu sendiri untuk kabupaten itu ada 6 Mm-mm. dan 3 dapil di kota Sukabumi. Nah, tadi bicara masalah dapil yang saya sekarang ada di situ katanya dapil neraka. Menurut Mm-mm. saya sih karena saya putra daerah, saya orang asli Sukabumi. Jadi Mm-mm. kalau menurut saya sih santai-santai aja Iya, karena menghadapi dapil ya. neraka ya santai aja Ya, ya. jadi kalau bicara dapil neraka ataupun bukan itu tergantung kepada calegnya itu sendiri. Kalau Betul. memang kita berjuang untuk Mm-mm. rakyat hanya demi kepentingan politik sesaat, Mm-mm. mungkin dia akan begitu beratnya dan kerja kerasnya dia untuk mendekatkan diri kepada para masyarakat di sana. Tentunya seperti neraka, karena berawal mereka tidak kenal. Hmm. Lalu gimana caranya dengan waktunya nanti, pada hari hanya nanti Mm-mm. di di pemilunya nanti, mereka harus Mm-mm. benar-benar bisa mengambil hati masyarakat. Rasanya Hmm. memang itu kita bisa Ya, bilang dapil neraka. kok gitu. Tapi kalau bagi saya pribadi, karena memang basic saya senang berorganisasi dan Mm-mm. juga banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya yang berhubungan langsung dengan Dengan masyarakat, masyarakat ya. ya Mm-mm. tentunya kegiatan kemanusiaan. Jadi justru di momen-momen ini saya saatnya tepat untuk bisa terjun langsung secara lebih giat lagi dari yang sebelum-sebelumnya, karena yaitu karena pun di sini saya eh, apa namanya berusaha untuk lebih detail lagi dari Mm-mm. apa yang saya kerjakan sebelum-sebelumnya untuk berhubungan dengan masyarakat, karena saya membawa bendera nih Bendera gitu kan, hati nurani hati Hanura ya. nurani Terus rakyat. sebenarnya Mbak Okta potensi apa di dapil sana tuh potensinya potensinya seperti apa Banyak untuk banget dapil sana? potensi yang ada di Sukabumi, terutama di kabupaten, banyak banget. Mulai dari potensinya tentang UMKM, potensinya tentang wisata, potensinya tentang apa namanya kehidupan di sana gitu ya. Ya banyak, baik pendidikan ataupun dibilang. Jadi ada yang memang daerahnya itu kita lihat budayanya, terutama potensi budayanya, seninya, semua lengkap. Nah, tergantung kita mau mau kemana kan gitu. Dari potensi Mm-mm. yang ada itu mau diapain kan Iya, gitu. Nah, iya, itulah iya. tugas kita yang harus bisa bahwa potensi mereka itu bisa jadi barang gitu loh. Artinya Mm-mm. bisa bisa terangkat dan bisa kita promosikan ke tingkat yang lebih tinggi lagi gitu. Mm. Terus kiat Mbak Okta ini, kiat Hmm. Mbak Okta untuk dapil Jabar 4 ini apa nih? Lebih spesifiknya apa ini yang membuat saya harus maju ke depan untuk kiat saya khusus gitu. Apa itu Mbak Okta?
Kalau saya pribadi sih kiat-kiatnya slowly but sure aja. Mm-mm. Santai. Kita kan tidak tidak terburu dimakan waktu ya. Karena kita juga kan sambil belajar, justru di ajang kondisi seperti ini saya harus jadikan momen ini menjadi momen pembelajaran buat saya. Satu, mungkin kalau dulu sebelum zamannya musimnya berpolitik atau sekarang sedang banyaknya para caleg-caleg yang turun ke setiap daerah, mungkin kalau dulu kan tidak ada seperti ke sana. Akhirnya kita juga kan tidak terlalu mendekatkan kita juga kepada masyarakat gitu kan. Tapi kalau sekarang justru sudah waktunya kita lebih masuk lagi kepada mereka dan kita lebih belajar lagi apa sih yang ada di mereka, baik itu dari sisi kepemerintahannya, baik itu dari sisi potensi daerahnya, baik itu potensi apa namanya, dari potensi keseniannya, kebudayaannya, atau juga kita bisa tahu justru dengan kita langsung lebih giat lagi ke masyarakat di waktu sekarang ini, ternyata yang lebih diperhatikan itu mental masyarakatnya gitu. Terus yang sudah Mbak Okta lakukan nih untuk di Dapil Jabar 4 ini selama beberapa bulan ini ya, apa yang sudah Mbak Okta lakukan untuk pendekatan langsung ke masyarakatnya itu? Apa itu yang sudah Mbak Okta lakukan? Ya seperti apa namanya, tagline-nya kita, hati nurani rakyat. Kita berpihak kepada daerah kan. Nah, Betul. tentunya saya lebih banyak jalan-jalan. Kita judulnya jalan-jalan ya. Mapping ceritanya ya, mapping ke daerah-daerah ya, ke dapil. Kita pelajari setiap daerahnya itu bagaimana, tapi tentunya dengan kita melakukan approach dengan aparat desanya. Nah, terus apa namanya? Tapi saya bergerak itu tidak sekonyong-konyong saya datang semua desa saya datangin, tidak. Bagaimanapun setiap desa pasti ada kompetitor-kompetitor yang masuk ke desa-desa tersebut. Artinya saya juga harus memilih. Supaya apa? Supaya kita tidak disibukkan dengan apa namanya, dengan daerah yang banyak kompetitornya gitu. Kan akhirnya jadinya masyarakat bingung gitu kan. Ya, jadi saya sih lebih memilih ya kita slowly but sure aja. Mana daerah yang memang betul-betul itu bisa kita masuk ke situ dan memang yang memilih bisa kita disentuh ya. dengan hati nurani kita gitu. Iya. Tentunya dengan hati yang memang kita tulus akan membantu masyarakat, nurani yang memang kita bersih tanpa ada tekanan apapun. Otomatis masyarakat bisa menilai ya dan ketulusan tentunya, hati kita untuk mendekati diri. Tentunya berjuang untuk rakyat. Iya, Itulah jadi tambahan dari saya tuh begitu, Hanura memang hati nurani rakyat. Tapi saya tambahkan lagi ketika masuk ke lapangan, tentunya saya harus bekerja dengan hati yang tulus, nurani yang bersih, berjuang untuk rakyat begitu. Luar biasa banget ini. Bukan lagi cantik orangnya, merdu suaranya, memang betul-betul mau berjuang untuk rakyat ya. Ya, karena gini sih prinsipnya kan, hidup itu memang harus tahu tujuannya kan. Tujuan hidup kita untuk apa sih? Kalau seumpama hidup kita memang hanya sebatas disibukkan untuk kegiatan sehari-hari, makan, minum, atau ya mencari kebutuhan kita sehari-hari, untuk apa kalau menurut saya? Tapi alangkah indahnya jika hidup kita tahu tujuan hidup kita itu adalah untuk bermanfaat untuk orang lain. Jadi kan gitu. Kalaupun nanti kita nggak ada jejak digital yang masih tercatat sebagai kebaikan kita ya. Nah, seperti itulah. Luar biasa. Terus Mbak Okta, untuk visi dan misi Mbak Okta sendiri gimana nih? Misi dan visi. Nah, ini memang berat sih kalau menurut saya kalau bicara misi dan visi. Karena kalau bicara misi dan visi semua caleg pasti sama. Sama, dan masyarakat akan jenuh mendengar visi misi caleg ini apa. Datang lagi partai yang lain, misi visinya apa? Pasti sama. Gitu. Hanya beda pembendaharaan kata saja yang bisa membedakannya gitu kan. Pada tujuannya sih sama. Tapi menurut saya misi visi saya di sini, satu prinsip saya banyak bekerja sedikit bicara, udah gitu aja. Dan saya berusaha peka dengan apa yang telah saya lihat. Tentunya tidak hanya dilihat tapi pun didengar.
Dan setelah dilihat dan didengar tentunya kita harus difikirkan. Nah, setelah difikirkan barulah apa yang menjadi kendala di masyarakat akan terwujud gitu. Ini Kita saya dengar-dengar Mbak Okta ini selain untuk, punya kiat, punya misi, visi untuk, merangkul ya, langsung terjun ke, Dapil Jabar 4 itu, langsung ke rakyat ya, langsung ke masyarakat. Itu ada beberapa program Mbak Okta yang sedang, tayang, mau tayang dan yang tayang ya. Kalau ndak salah itu saya sering nonton itu di TikTok Mbak Resna ya. Yeah. Jangan, saya Panggilannya menyebutnya, Okta. Okta itu panggilan. Tapi jangan lupa untuk Jabar 4 coblos ya, Mbak Resna Viana. Viana ya. Resna Oktaviana ya. Ya. Jabar 4 DPR RI. Ya. Itu saya nonton TikTok itu beberapa kali tuh. Kalau malam saya lihat Sabah Desa. Kita sedikit ngomongin itu ya. Mungkin agak menyimpang sedikit, Nggak apa-apa. tapi itu kan masih itu karena berkaitan dengan tujuan Mbak Okta sendiri, yaitu melebarkan sayap Hanura melalui Sabah Desa. Seperti itu Mbak Okta ya. Gimana itu Mbak Okta ceritanya? Memang untuk bicara program yang sedang saya kerjakan itu adalah bagian cara saya untuk melakukan approach kepada masyarakat desa tersebut, desa tersebut gitu. Ya, saya berusaha setiap desa itu tentunya yang tadi saya katakan pasti ada potensi-potensi yang bisa kita eksplor. Betul. Nah, saya sendiri tidak mampu untuk mengembangkan potensi di setiap desa yang ada di dapil saya gitu. Tapi setidaknya ketika saya bantu untuk mengeksplor potensi yang ada di desa tersebut, tentunya pemerintah kalau viral tuh akan melihat kan gitu. Ternyata tempat wisata domestik itu lebih indah daripada yang di luar negeri sana gitu. Nah, banyak sekali tempat-tempat wisata yang bisa kita kembangkan, dan juga potensi wisata budayanya, wisata seninya. Nah, itu kan juga kalau kita angkat kan akan membantu perekonomian masyarakat setempat gitu. Nah, itu saya coba melalui program Sabah Desa, saya langsung menyapa, saya ketemu dengan perangkat desanya, dan saya expose untuk kegiatan apa saja, kinerja apa saja yang sudah dilakukan oleh aparat desa tersebut. Dan efek dampaknya dari kinerja dari para aparat desa, terutama kepala-kepala desa ya, berdampak kan nih kepada masyarakat gitu. Iya, Mbak Okta, saya ngelihat itu beberapa tayang Mbak Okta itu betul-betul langsung ke desa yang terpencil ya, bahwa di situ untuk menuju desa itu aja ada beberapa yang harus berjalan kaki Mbak Okta. Betul. Di mana harus parkir mobil, di mana tujuannya harus berjalan kaki sekian ya kan. Satu yang lebih menarik dari program yang saya angkat, ternyata secara umum orang hanya melihat potensi dari sisi wisata, UMKM, seni, budaya, dan lain sebagainya. Ternyata kesehatan mental masyarakat pun harus kita perhatikan gitu. Ternyata memang benar ketika kita langsung turun ke sana, ke lapangan, ada beberapa masyarakat terus yang mungkin mentalnya terganggu hanya karena masalah ekonomi. Nah, ini kenapa gitu? Apakah si aparat desa itu sendiri itu terlibat, ikut peduli dengan masyarakatnya yang memiliki gangguan mental? Nah, seperti itu rata-rata sih yang pernah aku temuin itu, ya belum semua saya desa jajaki kan. Ternyata memang mental masyarakat pun harus kita perhatikan. Dan faktornya pun harus kita cari, akar faktornya dari mana gitu. Nah, itu Mbak Okta yang saya tersentuh ya, sebagai sesama caleg. Kebetulan saya juga caleg sih, cuman saya tersentuh karena Mbak Okta langsung ke door to door, langsung ke head to head masyarakat, kita ke masyarakat. di mana masyarakat itu lapisannya yang paling bawah sepertinya yang Mbak Okta jalanin sekarang ini ya, di mana Mbak Okta harus membaur bagaimana sih panasnya mereka ya.
dengan berpanas-panasan hanya mendapatkan, upah yang sekian ribu, akhirnya, Mbak Okta coba ke sana menggali potensi-potensi yang ada di sana, mungkin Mhm. apa yang ke depannya nanti seandainya Mbak Okta itu, jadi menjadi dewan, sehingga bisa jadi, kepanjangan tangan buat mereka Iya, kan. Nah, di situ mungkin, Mbak Okta pengen belajar secara langsung ya, iya, apa betul, kekurangan di sana, apa yang nantinya bisa diperbuat. Apa betul, seperti itu Mbak Okta? iya. Nah, karena ternyata hasil dari beberapa saya menginjakan kaki saya ke desa-desa, bahkan saya mengikuti pola hidup mereka. Mmm, Contoh, ketika saya masuk ke daerah yang potensi, nelayan, ya, potensi ya, nelayannya tinggi. Nah, saya harus tahu kehidupan mereka seperti apa. Saya rela, siap untuk mengikuti cara mereka melakukan kegiatan sehari-hari kehidupan mereka gitu. Dan mmm, ternyata memang luar biasa. Ya, kalau mungkin kalau biasa kita di zona aman, mhm, sepertinya ya kita nggak kuat gitu ya. Tapi betul, karena memang saya udah turun sana, oh ternyata memang justru ini yang tidak terperhatikan oleh rakyat gitu ya, atau oleh pemerintah gitu kan. Karena mereka itu sebetulnya sudah lelah, mmm, sudah jenuh, jenuh dengan orang-orang yang datang ke mereka, minta dukungan, minta simpatisannya seperti apa, mengambil hatinya seperti apa, cukup untuk kita rayu dengan sembako dan mhm. sebagainya. Nah Nah, ini Mbak Okta, ini ada pertanyaan ini dari penonton kita nih, dari penonton Hanura hmm. TV nih ya, eee, Ibu Dewan katanya, Aduh, Ibu Dewan yang cantik, apakah setelah nanti jadi, apakah, hmm. tetap terjun ke masyarakat dengan, tanah-tanah merahnya Mbak Okta di situ tetap berjalan, ataukah setelah jadi akan berdiri tegak di kota aja? Nah, ini pertanyaannya Nah, seperti itu nih, Mbak Okta. ya, berhubung Tolong memang dijawab nih. memang saya orangnya suka suka berorganisasi. Saya memang orang orang organisatoris dan memang Mhm, saya gemar dengan kegiatan kemanusiaan. Jadi sebelum saya memutuskan untuk mencalonkan diri di dewan, saya sudah lakukan itu sebelum-sebelumnya, bahkan sudah mhm. bertahun-tahun gitu. Nah, jadi ketika saya duduk di sini, justru ini saatnya saya untuk me, apa ya namanya, untuk apa sih namanya, menerima Mhm, aspirasi mereka. Siapa tahu saya bisa jadi bagian mediasi mereka untuk menerima keluh kesah, aspirasi dan lain sebagainya. mhm, Nah, terus mewujudkan cita-cita mereka, karena ini kan kita ada jembatan, ada wadah. mhm, Ya, kita ini betul, ada wadah. Kalau kemarin-kemarin saya melakukan kegiatan kemanusiaan tanpa wadah, yang mhm, hanya bergantung kepada organisasi yang saya pimpin kan gitu. Kalau oh, sekarang ini saya ada di suatu atribut yang memang kalau dibilang judulnya luar biasa gitu. Itu hati nurani ya? gue banget kalau kata orang Mhm, milenial bilang itu gue banget gitu iya kan. Hati iya. nurani rakyat Ah, itulah, gitu. eee Insya Allah tetap heeh, saya tuh, akan ini malah mungkin eee lebih maksimal. pemirsa Hanura TV sudah dijawab sama, Hmm. Mbak Resna Oktaviana bahwa seandainya pun, Mbak Okta menjadi dewan, DPR RI di Jabar 4, dia akan tetap merakyat, dia akan tetap merangkul rakyat dengan cita-cita luhurnya. Amin, amin, amin. Jadi, sekali lagi untuk semua pemirsa dan yang menonton Hanura TV saat ini, jawaban dari Mbak Risna, saya sudah berdiri di hati nurani, Ya, sebuah partai yang mengutamakan hati nurani, maka jadinya saya menjadi wakil rakyat akan tetap merakyat, akan tetap betul, terjun, betul. ke masyarakat di bawah sana Ya, yang ya. setiap harinya mau tanah becek, mau hujan, mau Harus banjir, justru harus tetap eh, para merakyat ya. dewan atau para pemimpin rakyat harus Nah, mengalami seperti mereka. iya. Terakhir ini, Hmm. Mbak Resna Oktaviana yang biasa dipanggil Mbak Okta, pesan-pesan khusus buat nanti, anggota dewan-dewan yang lain yang jadi, dan untuk Mbak Okta sendiri, untuk pemirsa Hanura TV semuanya, seperti apa ini? Ya, pesan saya untuk khususnya untuk para calon legislatif yang eh,
ada di seluruh Indonesia, tentunya di Partai Hati Nurani Rakyat. Sentuhlah masyarakat dengan hati yang tulus, nurani yang bersih, berjuang untuk rakyat. Nah, itu aja. Luar biasa itu pesan dari Mbak Okta ya, untuk semua caleg yang jadi nanti tetaplah merakyat, tetaplah merangkul rakyat sesuai dengan misi partai kita Hati Nurani Rakyat. Ya. Oke, Mbak Rex, untuk khususnya Jabar 4 ya, Jawa Barat 4, jangan salah pilih lagi untuk mencoblos Mbak Resna Oktaviana ya. Jabar 4 DPR RI, jangan salah ya. Jabar 4 DPR RI ya. Mbak Resna, terima kasih Sama-sama, Bu Dwi. waktunya untuk sore ini sudah bincang-bincang santai di Hanura TV. Ya, terima kasih Semoga juga. di 2024 Mbak Resna menjadi Dewan. Amin. Sesuai dengan hati nurani. Amin, amin. Ya, pemirsa penonton Hanura TV yang saya sayangi, sekian perjumpaan kita, ketemu lagi di Hanura TV dengan episode dan tamu-tamu berikutnya. Akhirnya saya Dwi Hidayati dari Hanura TV mengucapkan tetap semangat, bangkit jaya menang untuk Hanura, masuk Senayan di 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.